Depresi dan gangguan kecemasan menjadi salah satu gangguan mental yang rentan ditemui kala pandemi. Selain merusak tatanan kehidupan, pandemi corona juga melahirkan berbagai gangguan psikologis berupa stres yang berwujud dalam bentuk ketakutan, kegelisahan, kecemasan yang dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Nah, kali ini saya, Beliana Palestina, akan membahas tentang kecemasan selama pandemi bersama Ibu Herta Kristabel Hambali selaku psikolog dari Bethsaida Hospital dalam acara Dr. Talk. Halo Ibu Herta, apa kabar hari ini? Baik Bella, kabar baik. Kamu apa kabar? Gimana Bu? Masih kesibukan yang sama? Masih kesibukan yang sama. Masih kesibukan yang sama. Oh iya nih Bu, hari ini kita mau bahas soal tema baru mengenai kecemasan. Karena beberapa hari kemarin juga banyak teman-teman saya yang kayaknya kok pandemi ini masih bikin banyak orang-orang malah cemas gitu ya. Jadi hari ini kita mau bahas soal kecemasan selama pandemi. Nah Bu, pertanyaan pertama saya, kecemasan selama pandemi itu apa sih Bu? Bisa bantu jelaskan nggak? Oke, sebenarnya kalau ngomongin kecemasan selama pandemi, ini terjadi pas awal banget nih pandemi. Berasa nggak sih, Bella, kayak semuanya tuh serba berubah. Betul. Semuanya tuh serba nggak pasti. Betul. Terus kayak virus ini kita masih nggak tahu seperti apa, gimana cara ngatasinnya, gimana cara mencegahnya, pengetahuan terus berubah. Betul. Nah, itu yang bikin kita cemas. Kenapa sih? Sebenarnya nggak, yang bikin kita cemas adalah ketidakpastian. Gitu ya. Ketidakpastian dan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan mulai dari misalnya aturan pemerintah, ngomongin jam kerja, ngomongin juga bagaimana kita menjaga jarak dan lain-lain. Itu kan ada perubahan-perubahan tuh dari awal sampai sekarang. Nah, ketidakpastian itu bikin kita cemas, bikin kita nggak nyaman, bikin kita akhirnya terus-menerus ngerasa gelisah. Betul. Gitu. Oke, jadi itu tadi penyebab kecemasan ya Bu ya. Lalu pertanyaan saya yang kedua, gimana sih cara mengatasi kecemasan, khususnya selama pandemi ini nih Bu? Oke, nah bagus banget nih pertanyaannya. Kalau udah tahu nih kecemasan itu apa, gimana sih sebenarnya cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita pertama adalah pahami apa sih yang menjadi penyebab kecemasan kita. Coba deh tanya aja sama diri sendiri, kira-kira apa yang bikin saya cemas ya? Oh, mungkin tadi adanya perubahan di kantor, adanya peraturan yang berubah, WFA WFO-nya belum jelas nih, terus ada regulasi-regulasi yang berubah, oh harus ada kartu vaksin dan lain-lain. Betul. Nah, itu kan udah tahu penyebabnya. Coba ingat-ingat peristiwa sebelumnya. Oh, dulu mungkin kamu pernah mengalami perubahan-perubahan ini dan berhasil mengatasinya, sehingga kamu lebih percaya diri, lebih percaya, oh saya mampu kok mengatasi hal-hal seperti ini karena dulu juga pernah. Betul. Nah, terus udah tahu, yang ketiga adalah fokus yang bisa kita lakukan. Kayak tadi, oh mungkin ada perubahan sistem, ada perubahan jam kerja dan lain-lain. Kita kan nggak bisa mengontrol itu. Tapi apa nih yang bisa kamu lakukan? Oh misalnya yang bisa saya lakukan, siap-siap. Ada plan A dan plan B misalnya. Betul. Terus apalagi yang bisa dilakukan? Oh terus update sama teman-teman ataupun update juga sama kantor. Kira-kira seperti apa sih regulasinya? Jadi kita nggak fokus yang tidak bisa kita lakukan, tapi justru yang saat ini bisa kita lakukan apa nih? Buat mengatasi perubahan dan menjaga supaya semuanya itu bisa berlangsung dengan baik, gitu Bella. Oke, jadi itu tadi ya kira-kira bagaimana cara mengatasi kecemasan selama pandemi. Kemudian nih Bu, apa ada nggak sih dampak dari kecemasan yang berlebihan? Oke, kalau kita ngomongin kecemasan berlebihan, pastinya ada dampak. Mungkin saya ngomong sedikit gini, kecemasan itu normal nggak sih? Jawabannya normal. Cemas itu sesuatu yang normal, cemas itu sesuatu yang memang manusiawi gitu loh. Kita sebagai manusia wajar ada punya rasa cemas. Tapi mesti dilihat apakah kecemasan ini terus-menerus terjadi sampai mengganggu. Sehingga kalau udah mengganggu itu kita ngomongin berlebihan. Betul. Nah, kalau berlebihan apa sih? Ngomongin akhirnya bagaimana sebenarnya reaksi-reaksi di tubuh kita. Mengatasi rasanya nggak aman itu gimana? Mungkin ada yang kalau cemas sakit perut. Betul.
Mungkin kalau ada yang cemas jadi perilakunya berulang-ulang. Karena kita tadi, oh saya cemas nih, jangan-jangan tadi abis salaman sama orang bla 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 terus cuci tangan terus. Betul. Itu ada perilaku yang berulang. Terus ada lagi apa sih selain perilaku, selain perubahan fisik, bagaimana akhirnya kognitif? Kognitif apa sih? Bagaimana pola pikir kita? Mungkin akhirnya berulang kali berpikir overthinking gitu, Bella. Iya, benar-benar. Itu Pernah sering ada- banget sih kalau lagi cemas tuh overthinking ya. Betul. Jadi udah memikirkan sesuatu ke depan, padahal belum tentu terjadi. Bahkan udah jauh banget kepikirannya yang mungkin belum terjadi gitu ya. Berasa relate gitu teman-teman. Biasanya ada tuh di Instagram gitu ya, Betul, jam-jam betul. overthinking. Jam-jam overthinking tuh ada ya sekarang ya. Nah, justru itu yang menyebabkan kecemasan-kecemasan tadi. Jadi dampaknya nggak cuma secara fisik, tapi juga ngomongin pemikiran ataupun kognitif, dan juga ngomongin bagaimana akhirnya perilaku itu. Gitu. Jadi dampaknya tuh bisa macam-macam, tiap orang dan bisa berbeda loh. Gitu. Jadi kecemasan ini kalau udah berlebihan pastinya akan ada dampaknya begitu ya Bu ya? Betul. Oke, pertanyaan saya selanjutnya nih mengenai kecemasan selama pandemi ini. Siapa saja sih Bu yang berpotensi mengalami kecemasan selama pandemi? Oke, sebenarnya setiap orang bisa banget cemas. Saya pun bisa cemas, Betul. Bella pun bisa cemas. Nah, tapi di pandemi ini kita lihat sebenarnya riwayat orang itu. Misalnya orang dengan gangguan tertentu, gangguan kecemasan akan jauh lebih beresiko untuk muncul lagi tuh gangguan-gangguannya. Terus seperti apa lagi sih? Tentunya ada faktor-faktor dari luar. Oke. Kayak mungkin terlalu banyak nonton-nonton berita-berita yang sekarang, atau informasi-informasi media sosial yang terus-terusan ngomongin COVID dan Betul, semuanya betul. menyeramkan gitu Betul, ya. betul. Itu akan bikin orang makin cemas. Dan apalagi sih kejadian-kejadian yang mungkin pernah terjadi di masa lalu dia dan itu traumatis. Oke. Jadi ada ketakutan tersendiri. Misalnya apa sih yang bikin cemas? Misalnya ada riwayat orang tua terkena COVID, Betul, betul. sehingga dia akan jauh lebih cemas pada saat orang tuanya sudah sembuh nih. Jadi lebih banyak aktivitas-aktivitas di luar dan dia akhirnya jadi lebih cemas karena pernah mengalaminya. Oke, karena ada riwayat itu ya, Betul. Bu ya. Sama berita di sosial media juga kalau yang sering diangkatnya berita-berita yang negatif itu justru bikin kita cemas ya, bukannya malah optimis. Seperti itu. Betul banget, apalagi kalau misalkan dari kayak WhatsApp group gitu kan. Itu WhatsApp grup penyakit ya. Berita-berita yang mungkin sebenarnya belum tentu benar. Betul. Dan mungkin kita mesti lihat gini, kalau berita digambarkan misalnya ada 1.000 orang gitu kan, ada 1 orang yang meninggal. Itu kan sangat difokuskan ke 1 orang yang meninggal, padahal mungkin ada banyak yang lainnya yang mungkin survive, Sembuh juga, betul. sembuh, sehat kembali. Dan gitu. itu kadang kurang diangkat beritanya ya, Bu Betul, ya. karena mungkin kita kan lebih fokus akhirnya sesuatu yang negatif jadi menarik dan dibumbui gitu loh. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi penjelasan Ibu Herta mengenai dampak, kemudian siapa saja yang berpotensi mengalami kecemasan. Lalu Bu, terakhir nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang kira-kira mungkin selama pandemi ini merasakan hal yang sama, merasa cemas juga? Nah, buat teman-teman yang mungkin mengalami kecemasan ataupun punya teman yang sedang mengalami kecemasan, cobalah belajar menerima dulu. Gak apa-apa kok kita cemas, kayak itu sangat manusiawi. Tapi setelah itu adalah fokus apa yang bisa kamu lakukan saat ini untuk membantu. Dan kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk menenangkan diri, misalnya relaksasi, dengerin musik, itu sangat boleh dilakukan. Sehingga setelah kamu tenang, kamu bisa berpikir lebih baik. Dan kamu bisa membuat planning-planning ke depannya seperti apa sih untuk mengatasi rasa cemas kamu, mengatasi masalah kamu, sehingga kita selalu fokusnya adalah bukan ke masalah, tapi fokuslah selalu ke solusinya. Nah, demikian tadi ngobrol seru kita bareng Ibu Herta Kristabel Hambali selaku psikolog dari Bethsaida Hospital mengenai kecemasan selama pandemi. Untuk kalian yang punya pertanyaan seputar dunia psikolog dan kesehatan, bisa tuliskan pertanyaan, saran, dan masukannya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel Bethsaida Hospital. Salam sehat, Bethsaida bersamamu.